Malkes, misteri, informasi, edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, nama saya Reni dan saya Nadia. Dia baru debut, guys. Oke, semoga kita bisa bekerja dengan baik ya di sini ya. Betul sekali. Sekarang kita bakal kedatangan tamu yang gurunya katanya dari tahun kemarin tuh sibuk banget, jadi kayak gak bisa diundang dari tahun-tahun kemarin. Mahal banget ya? Iya, mahal banget, aduh. Terus sampai saat ini baru beliau ada waktu buat datang ke podcast kita. Langsung aja kita panggil Pak Rizal. Coming. Halo Pak. Halo. Perkenalkan dulu. Perkenalan. Ya baik, nama saya siapa ya, Rizal. Ya, apalagi yang harus diperkenalkan? Nama panjang? Oh, nama panjang Afrizal Saputra. Terus apalagi kalau jadi guru sudah 20 tahun lebih mungkin. Dari sejak pertama saya mulai jadi guru tahun 2002. 2002. Sampai sekarang. Oke. Kalau boleh tahu apa ngajar pelajaran apa nih? Pernah ngajar IPA, berarti kalau pernah ngajar IPA kan biologi, fisika, matematika, sekarang kimia, pernah ngajar bahasa Inggris juga, pernah ngajar prakarya juga, pernah jadi tukang kebun juga, pernah jadi supir juga, semua sudah. Banyak ya Pak ya? Banyak, jadi ya begitulah hidup. Bapak, kalau misalnya Bapak kerjanya gitu banyak, emang cita-cita awal Bapak jadi apa? Saya nggak punya cita-cita sebenarnya. Jadi dari SMA itu yang terpikir di saya itu adalah keinginan orang tua, yaitu jadi dokter. Ya, tapi nggak kesampaian. Nggak tahu tiba-tiba entah saya waktu mau pilih mapel untuk kuliah itu tiba-tiba saya satu pilihan pertama itu dokter, pilihan kedua itu kimia. Ya syukur diterimanya malah di kimia gitu. Bukan jadi dokter. Mungkin kalau jadi dokter ya nggak cocok. Oke. Bapak SD, SMP, SMA, kuliahnya itu di mana? SD di kampung halaman saya di Aceh Utara sampai SMP. SMA saya meninggalkan kampung saya ke Banda Aceh. Diterima di satu-satunya mungkin ya sekolah favorit di Aceh, bukan sekolah favorit sih, sekolah unggulan di Aceh, SMA Modal Bangsa, generasi kedua, jadi termasuk perintis. Nah saya angkatan kedua, kuliah masih di Banda Aceh, kerja lebih kurang berapa tahun ya, mungkin sekitar 8 tahun di Aceh, sisanya ya kemana-mana gitu. Dengar cerita Bapak dari Aceh, berarti Bapak asli Aceh ya? Ya, mama orang Aceh, bapak orang Aceh, lahir dan besar di Aceh. Cuman kerja aja nggak di Aceh lagi. Kok Bapak gak stay di Aceh aja? Mungkin bukan hal yang enak kita ceritakan gitu. Ada sesuatu mungkin ya sebenarnya nggak juga rahasia banget ya. Setelah tsunami itu saya sudah sering luar Aceh, mulai dari ke Jakarta itu udah biasa, Jogja, terus Banten, yang terjauh mungkin Lombok, itu yang paling jauh. Bapak tahun berapa keluar dari Aceh? Mulai keluarnya atau officially nggak balik ke Aceh? Mulai keluar ke Aceh itu dari 2006, 2007, 2008 sampai 2014. Itu kalau dulu kan perginya sebentar-sebentar, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, paling lama 3 bulan. 2014 ke Batam itu ya itu udah stay di Batam lah istilahnya, walaupun masih balik ke Aceh. Jadi kok Bapak milih kayak stay di Batam gitu? Dibilang milih enggak sih, cuman di 2014 itu kan usia saya 34 ya, 24 tahun, istilahnya enggak cocok lagi loncat sana loncat sini, jadi harus punya satu yang sudah fix, ya udah di situ aja. Ya akhirnya
saya bilang sama orang tua saya, ya udah, sama istri saya juga, ya udah, aku stay di Batam aja, saya stay di Batam aja, nggak usah kemana-mana lagi. Walaupun masih pengen sih sebenarnya, karena cita-cita saya pengen ke Papua, yang bahkan cita-cita yang lebih jauh lagi mungkin kalau nggak ke Jepang, ke Australia gitu. Itu buat Itu jalan-jalan terakhir. atau Enggak, Kerja. kalau jalan-jalan sekarang pun bisa gitu Oh, kan. Ya saya sempat ketika diterima di Batam di MW itu bareng sama yang ke Kanada. Cuma kata istri saya, ke Kanada lu kapan pulang? Ya Ntar nggak dekat-dekat pulang-pulang aja, nggak pulang-pulang lagi gitu kan. Apalagi kalau udah lama di Kanada tuh, dengar-dengar tuh kan dapat apa namanya, izin tinggal lama, istilah citizenship di sana itu bisa dikasih gitu, permanen, Oh, permanen resident ya itulah kira-kira gitu. jadi pas awal Bapak pindah ke Batam itu Bapak langsung jadi guru di SMA Maitreya Wira atau langsung jadi guru? Iya, kalau nggak diterima di MW ya saya berarti nggak ke Batam, Oh, berarti Bapak ke Kanada. ke Kanada. Tapi nggak mungkin lah, di Kanada itu susah, ya banyak faktor kan. Mungkin budaya beda, iklim beda, katanya di sana itu dingin banget Kanada kan. Teman saya di Kanada mimisan hampir tiap bulan ya. Ya, Tiap bulan ya? kebetulan dulu kan saya waktu di Aceh itu ada wakil saya itu sekarang di Kanada gitu. Dia cerita, makanya saya tahu ke Kanada tuh dari dia gitu. Oh, Dingin banget. dingin banget ya? Ya, Pernah ke Kanada Nadia? Enggak. pernah dalam mimpi. Ya. Bapak ada rencana nggak kalau misalnya kayak nih sekarang kan anak Bapak S1 kan? Ya, masih S2-nya belum S1, sedang. Oh ya, sedang Proses S1. ya. Terus S2-nya itu dibawa ke Australia gitu biar kayak habis dia S2 di situ langsung menetap di situ. Biasa kan orang tua berpikir anaknya itu harus lebih baik dari dia. Ya, kalau saya S1, anak saya harus S2. Dan itu mungkin jadi salah satu alasan saya kenapa masih stay di Batam. Jadi saya pengennya itu anak saya setidaknya sampai S2 gitu. Sempat goyang juga, perkiraannya kan 2025 anak saya lulus. 2025 udah saya mau balik aja ke Aceh lagi. Tapi ada orang-orang di sekitar saya, orang tua misalnya, istri, kan dirimu mau anakmu sampai S2 kok malah pulang gitu. Ya udah, kita komit sampai S2 gitu. Untuk S2-nya sendiri sekarang kan S1-nya farmasi. Nah, kalau farmasi itu yang terkenalnya kan kalau nggak Jerman, Australia mungkin nggak terlalu ya. Ya pasti ke Eropa, rencananya begitu. Nah, tapi ada cumannya ya. Kenapa tuh cumannya? Ada deh. Oh, ada ya. Oke, Ya, oke, kan oke. perempuan susah. Ya kamu tahulah rasanya sebagai anak perempuan kan. Iya. Kalau bapaknya sih oke, tapi mamanya kan belum tentu. Berat ya sebagai Berat. Anak perempuan, anak satu-satunya. Oh, anak satu-satunya. Kayak agak susah mungkin. Kalau saya pulang mungkin dikasih, tapi kan nggak boleh pulang dulu sampai anaknya S2 gitu kan. Ya udah, terpaksa lah. Dan anak saya pun ya setidaknya S2-nya ya di Pulau Jawa nanti. Rencana sih kalau nggak di Bandung di Bandung. Unpad sama ITB kan di Bandung. S2-nya di sana. Rencana kan, semoga yang berkehendak kan Tuhan semuanya kan. Amin. Kita cuma punya rencana aja. Benar, Pak. Oke, kita balik ke tentang Maitreya Wira. Oh iya. Oke. Baiklah. Selama Bapak menjadi guru di SMA Maitreya Wira ini, Bapak ada nggak pengalaman yang baik gitu? Atau enggak ini mau yang baik dulu atau yang buruk dulu nih? Saya nggak terlalu senang cerita yang buruk-buruk ya. Jujur aja, maksudnya salah satu yang membuat saya kagum dengan budaya di sini itu ketika saya datang ke MW. Oke, saya cerita dulu dari awal ya. Oke. Saya di Aceh. Kalau di Aceh itu syariat Islamnya kental banget kan gitu kan. Terus kalau guru misalnya ketemu siswa itu harus salaman, cium tangan misalnya seperti itu kan. Saya rasa itu mungkin budaya yang bagus ya. Ketika saya terima di sini, yang saya bayangkan aku diterima nggak di sana gitu kan. Nah, gimana misalnya siswa di Maitreya Wira ya, karena jujur aja saya itu lebih banyak berteman dengan anak-anak, dengan siswa daripada dengan guru-guru atau dengan yang seusia saya ya. Jadi hari-hari saya dari dulu mengajar di sekolah tuh lebih banyak bersama siswa gitu. Bahkan di sekolah yang lama itu di Aceh itu sekolahnya berasrama,
saya lebih banyak tidur di asrama daripada di rumah gitu. Jadi tidurnya bareng anak-anak, apalagi kan itu anak-anak korban tsunami waktu itu kan, jadi bareng mereka. Jadi dari sanalah membuat saya tuh pengen lebih dekat sama siswa gitu kan. Nah di sini juga, ketika saya ke Batam tuh yang kepikir ini sorry ya, sukunya beda dengan saya, yang mungkin level ekonominya juga lebih. Orang berpikir level ekonominya kan lebih tinggi itu kan sombong biasanya ya. Karena ketika di sini saya respect banget sama siswanya, meskipun ada yang perlu diperbaiki kan. Ternyata saya juga bisa diterima di sini. Ya, hal itu yang membuat kayak yang istilahnya kedua kaki saya tuh terikat itu di sini tuh karena siswanya, bukan karena apa-apa gitu. Saya senang hari-hari saya di MW kan lebih banyak sama siswa. Bahkan hari libur pun sama siswa. Pergi makan bareng siswa, nonton bareng siswa. Mungkin sama teman ya beberapa aja yang ini. Ya bukan saya nggak mau sama guru-guru ya. Tapi ya kita guru berarti kita harus memahami siswa, ya kan? Jadi kita harus lebih dekat dengan siswa sedekat mungkin ya, nggak sampai gitu sedekat mungkin gitu kan. Nah itulah, jadi ya begitulah kira-kira kenapa misalnya di sini saya kagum dengan anak-anaknya, meskipun secara ekonomi orang tuanya mapan, tapi masih ya mungkin sebagian besar saya pikirnya masih respect sama guru-gurunya, walaupun sekarang mungkin agak turun ya. Jadi setelah pandemi itu banyak hal yang turun, termasuk sikap gitu. Kelihatan banget bedanya. Saya tidak mau membandingkan kalian, ini kan generasi setelah pandemi, antara yang sebelum pandemi dengan sekarang tuh banyak bedanya gitu. Banyak bedanya. Iya. Kalau misalnya Bapak bahas tentang siswa, kayak ingatan yang paling paling terkesan gitu di otak Bapak apa? Yang paling berkesan sama saya itu angkatan 2000 berapa ya? Ketika saya pertama ngajar di SMA, saya kan ke MW itu di SMP dulu. Tahun kedua pindah ke SMA, dan angkatan yang ketemu saya di sini itu baru setahun ketemu. Mereka itu istilahnya terkesan banget tuh, motivasi belajarnya tuh luar biasa. Jadi tidak cukup hanya di sekolah. Kalau di rumah saya dulu kan saya kosnya bareng guru-guru MW yang jurusan IPA. Ada guru fisika, ada guru biologi, ada guru MTK, ada guru kimia di rumah itu. Bahkan ada guru sejarah. Jadi ketika waktu itu ada Pak Wasis, ada Pak Vinen gitu kan. Ketika zaman-zaman itu masih ada UN. Nah, mereka itu gak puas cuman belajar di sekolah. Jadi mereka itu sampai malam datang ke rumah. Karena di tempat saya tinggal tuh semua guru IPA ada, dan anak-anak IPA tuh belajar semua ke rumah. Dan itu sampai alas sih, lantai rumah kan keramik gitu kan. Nulisnya ya di atas keramik itu biar bisa semua lihat. Masih ada fotonya. Masih ada. Masih. Itu paling berkesan menurut saya. Jadi ini yang sekarang susah ditemukan. Misalnya kayak udah cukup di sekolah gitu. Kadang kan harus dipaksa, ayo belajar tambahan harus dipaksa. Kalau mereka enggak, bahkan cari gurunya sampai ke rumah. Ada inisiatif tersendiri. Ya, itu yang mungkin salah satu yang hilang sekarang. Eagerness, keinginan untuk belajar tuh kurang. Ya, yang dipikirkan orang tua sudah mampu, ya udah habisin aja ya kan. Enggak mau berjuang kayak cari pendidikan yang lebih bagus, bukan lebih mahal. Itu yang agak-agak menurun sekarang. Terlihat itu juga dari tren kita masuk PTN. Menurut saya salah satu indikator bagi saya ya keberhasilan itu ketika banyak siswa masuk PTN. Bagi saya itu keberhasilan yang luar biasa. Makin sekarang tuh pernah sampai puncaknya, sekarang tuh makin turun. Makan khawatirnya semakin lama makin hilang gitu. Jadi kayak daya juangnya kurang gitu. Jadi Bapak di sini sebagai guru fisika, guru... Enggak, sekarang guru kimia. Enggak kuat lagi saya fisika. Kimia. Udah sesat nih satu sama saya. Okay. Bapak ada profesi lain nggak saat ini sekarang selain jadi guru kimia? Enggak ada. Cuman ngajar aja. Berarti ngajar aja udah capek. Mau ngapain lagi ya Kak? Mau jadi supir? Nggak boleh sebut merek ya, sorry. Ntar disensor ya. Nggak kuat lagi gitu kan. Umur dah
cukup melelahkan. Umur Bapak berapa tadi? Gak boleh Gak boleh ya? Dua hal, salary sama usia itu tak boleh. Penasaran banget tau umur Bapak tuh sebenarnya berapa? Tebak lah kan, saya udah bocorin tadi. Di tahun 2014 umur saya 34. Aduh, 34. MTK bekerja keras ya. 43. Ya, lebih kurang. Nggak lebih kurang ya, segitulah. Iya, 43 tahun. Iya, 43. Berarti Bapak punya anak 1. Ya. Istri masih 1. Iya. Kalau yang gini nggak berani sih tanya-tanya ya, nggak mau nambah lagi gitu, nggak mau tanya. Enggak lah, itu enggak ya. Istri Bapak juga orang Aceh asli? Iya. Orang Aceh asli. Cuman beda suku aja. Beda suku. Ya, beda suku. Ketemu di kuliah. Udah cukup segitu aja. Nggak usah dilanjutkan lagi. Oke. Lagi ya. Apa yang kamu mau tahu tentang Pak Rizal? Salary. Nggak boleh nanti di Oke. Bukan ya, itu salary, usia itu kan konfidensial sifatnya kan. Yang jelas kalau untuk diukur dari, kalau kita mengharap gaji ya, itu nggak sesuai memang, karena ibaratnya kalau guru kan di mana-mana ini kan sudah pernah dibahas ya, pekerjaan dan tanggung jawab berat, tapi di Indonesia ya begini kondisinya. Ya kebetulan yang hari apa saya nggak masuk ya, hari yang kalian. Yang berminggu-minggu itu. Enggak, yang barusan yang saya bilang ke Pasifik itu. Itu Selasa ya? Selasa atau? Ya, Selasa. Itu kan di situ kan saya dapat pemateri yang bagus ya, sebelum partinya ya. Sebelum partinya dapat kayak motivasi juga ya. Kalau ya ini selalu sih diangkat guru itu ya, tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab secara finansial ya. Kalau berhak finansial itu memang nggak seberapa, tapi memang tanggung jawab moralnya yang lebih besar. Ya kalau salah masuk neraka, kalau benar masuk surga. Iya kan itu. Ya kalau kemana-mana ya itu yang ya untuk menutup salary yang kecil ini mungkin ya itu yang harus ikhlas katanya ya kan. Padahal ya begitulah. Cobaan seorang guru ya, harus sabar. Ya mungkin sabarnya guru itu lebih sabar dari orang tua. Ya kan? Orang tua ketika mungkin melakukan sesuatu ya mikirnya kan ini anakku sendiri gitu kan. Tapi guru kan ini anak orang, apa-apa sekarang kita lihat di media sosial kan, guru ada yang kekerasan terhadap siswa masuk penjara, ada yang dikejar-kejar orang tuanya kan. Agak-agak ngeri-ngeri sedap jadi guru. Padahal yang salah muridnya, tapi yang disalahin bahkan guru. sekarang lebih ngeri lagi. Guru ada tuh saya lihat di media sosial itu, ada guru yang berani menantang duel sama anak ya, siswa menantang duel gurunya. Lah kok begini sih? Gimana kita bicara perbaikan pendidikan gitu kan, kalau ya perilakunya seperti itu ya. Agak-agak ngeri sekarang jadi guru. Udah selirinya mungkin ya cukup buat makan, ditantang sama orang tua dan siswa bahkan sekarang. Ya begitulah, semoga nggak terjadi di sekolah kita. Ya. Semoga. Amin. Oke, di umur Bapak yang udah hampir mau setengah abad. Setengah abad. Ya kan, hampir iya. Saya mikirnya abadnya 1000 tahun. Hampir mau setengah abad Bapak. Iya. Itu saya mau tahu. Mau Bapak tahu banget. Mau tahu banget lah. Bapak ada kayak motivasi nggak buat anak-anak muda yang zaman sekarang? Kan Bapak sebagai perintis ya. Bukan perintis sih, kayak orang yang sangat aware apa sih? Peduli. Ya, sangat peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Enggak lah, pendidikan siswa lah. Ya, saya motivasi sih lah. Prinsipnya motivasi itu hanya internal. Jadi kayak memang muncul itu dari diri sendiri. Jadi setahun yang lalu kan saya ikut program pemerintah yang namanya Pendidikan Guru Penggerak itu ya. Yang setahun, mungkin angkatan kami paling lama, angkatan keempat tuh 1 tahun lebih, yang sekarang malah 6 bulan gitu kan. Di situ ada satu materi yang menurut saya itu saya banget gitu, atau gue banget kan istilahnya yang udah sekarang, gue banget karena motivasi itu tidak bisa datang hanya dari kata-kata, hanya dari yang apa kita nonton. Kan biasa motivator datang ceramahin kita kan, nggak bisa. Jadi ada namanya intrinsic, faktor internal gitu kan.
Jadi memang motivasi itu harus datang dari diri sendiri. Ya, stop meniru orang, stop dengan kata-kata orang. Ya jadi diri sendiri aja. Yang penting jadi baik-baik aja. Jangan jadi diri sendiri, wah jadi mau preman kan nggak begitu juga kan. Seperti misalnya ada orang banyak kan yang nanya, Pak gimana cara belajar yang benar? Ya cara belajar yang benar ya cara dirimu sendiri. Kamu nggak usah ikut cara orang. Karena kalau ikut cara orang belum tentu cocok buat kita, ya kan? Tapi cara temunya kayak mana, Pak? Ya kamu bisa ketemu pacar yang cocok, harusnya bisa ketemu dengan cara belajar yang cocok, ya kan? Ya nggak Ren. Iya ini. Ya semua butuh proses. Bahkan istilahnya ya kalau bisa saya katakan ini sebagai motivasi ya, saya juga mencontohkan ke diri saya juga ya, jangan berhenti belajar. Saya di umur yang mau setengah abad ini masih belajar kok anaknya. Kadang di kelas lagi ngedit video kan, kalah kamu ngedit video sama saya. Oh iya. Iya. Keren loh. Keren banget. Kayak apa ya, National Geographic gitu walau cuma colongan. Oh. Jangan dibuka airnya. Kan bikin video. Ya buat apa juga kalau enggak lah, ada yang bikin murni kok, enggak pakai template. Cuman kebetulan di pelatihan itu ya diwajibkan pakai template gitu kan. Padahal kami udah tanya, boleh nggak pakai yang nggak pakai template? Enggak, karena ini kita tema pelatihannya itu gitu. Ya kalau ada apa kursus saya selalu coba daftar gitu. Walaupun kadang ngapain lah udah tua gini, capek-capek malam-malam ngedit video. Videonya 3 menit, ngeditnya seminggu. Ya, saya tahu rasanya. Ternyata kalau kasih tugas ke siswa ngedit video itu susah juga ya. Gua sendiri bikin video tuh berhari-hari nggak selesai-selesai. Pas suaranya nggak pas videonya. Terus sekarang kan saya nggak pakai voice overnya. Kalau ngisi suara kan nggak mau pakai suara saya sendiri. Itu makin ribet ternyata. Lebih enak kita lihat videonya sendiri, isi suara sendiri. Jadi timingnya pas. Kalau isi pakai suara. Jadi sekarang ya bersyukurlah kalian nggak ada tugas video lagi. Karena saya tahu ribetnya. Apalagi kan sekarang kan terkenal tuh diferensiasi ya. Diferensiasi itu ya kamu mau apa ya, mau buat apa tugas dalam dipersilahkan. Jangan berhenti belajar. Intinya jangan berhenti belajar. Oke. Jadi boleh dong kita kayak malam-malam gitu cari Bapak terus belajar. Emang saya pernah nggak balas chat kamu? Bapak balas chatnya lama. Ya itu kan kalau kamu kan tahu jam kerja saya kan, dari jam 4 pagi sampai jam 8 malam. Kalau saya nggak balas chat, kalau saya nggak sibuk, kalau saya sibuk pun masih biasa saya sering balas chat. Kecuali sibuk banget gitu kan. Ya paling saya udah tidur. Karena di atas 40 fisik saya rasa capek banget. Mungkin di waktu muda karena kerja keras banget ya. Seperti yang saya bilang tadi, di sekolah lama itu saya sore ke kebun. Jadi ngajak anak-anak itu berkebun gitu kan. Kadang jadi supir. Sore itu bawa selang air kemana-mana nyiram pohon. Kan sekolahnya baru jadi pohonnya masih sedikit. Jadi baru ditanam, harus disiram tiap hari apalagi musim kemarau. Ya bawa selang siram-siram. Jadi pemadam ya Pak? Iya, pemadam nggak pemadam kehidupan lah, justru menghidupkan ya. Jadi ya dari sanalah muncul mungkin kerja kerasnya di bidang apapun dulu ya. Tapi sekarang udah agak berkurang. Mungkin kerja kerasnya nggak ke yang fisik lagi. Lebih ke pakai pikiran, perasaan. Iya, kelihatan kan. Iya. Bapak dilihat-lihat ya, Bapak ini kayak sama murid tuh kayak humble banget, kayak teman gitu. Ya, prinsip saya nggak mau siswa itu menganggap saya tuh musuh. Bahkan nggak mau dianggap sebagai guru, karena kalau guru itu kan titel yang tanggung jawabnya besar kan. Lebih enak tuh dianggap sebagai teman. Walaupun mungkin secara etika yang beredar di masyarakat, kok guru sama siswanya kayak gitu. Selama ada batas-batas norma yang nggak dilanggar kan, masih physical contact yang oke gitu, yang nggak parah-parah banget ya nggak apa-apa. Ada yang tidur di kamar saya dulu, cowok ya. Ada namanya Benedict ya, itu angkatan berapa ya saya lupa. Itu sampai tidur di kokonya si Irene kan. Itu sampai di rumah saya tidur malam-malam tuh. Sampai makan sate 100 tusuk. Nah, itu mungkin salah satu. Iya. Sudah makan nasi, terus jam 9 malam pesan lagi sate 100 tusuk, makan rame-rame.
Tapi ya itu, saya senang sama dia itu karena dia semangat belajarnya, walaupun ya tetap begitu aja gitu. Tapi sekarang dia udah lulus kuliah dengan IPK yang bagus kok. Wow. Jadi kesuksesan kan nggak hanya diukur dari hari ini aku dapat nilai UH fisika 100 kan, nggak begitu. Jadi proses yang lama, ada yang larinya cepat, ada yang larinya lambat. Yang penting sebagai, ya kalau saya ya sebagai seorang guru itu menghargai proses. Mungkin itu yang Nadia atau kamu, mungkin saya nggak pernah masuk, yang mereka senang dari saya itu karena bagi saya tuh nggak penting hasil, yang penting proses gitu. Ya itulah kira-kira. Sepertinya kita sudah di penghujung. Cepat kali, masih banyak saya. Jam berapa? Jam berapa ya? Nggak tahu. 3:02, masih lama. Ngobrol lagi. Ngobrol apa ya? Saya kan nggak masuk Bapak ya, jadi saya kurang tahu gitu. Saya mau tanya apa lagi ke Bapak? Ini Pak, Bapak kan pernah bilang kalau misalnya kayak guru-guru itu pada kayak takut lah istilahnya sama Bapak gitu kan. Oh iya. Enggak, sebenarnya enggak takut ya. Ya saya enggak tahu definisinya itu takut atau respect atau apa gitu kan. Ya saya juga enggak pengen lah mereka takut sama saya. Ya mungkin secara dari penampilan menakutkan. Kan itu yang sering saya dapat. Seru. Iya kan, pengalaman. Misalnya kalau saya, gimana pengalamanmu, kalau tanya ke siswa ya, pengalaman ketemu saya pertama, Bapak ini wajahnya menyeramkan, tetapi setelah sebulan 2 bulan kok bisa dibully Bapak ini satu kan. Ya nggak bermaksud dibully. Jadi menurut saya nggak menakutkan. Jadi bukan takut lah kira-kira ya. Mungkin karena istilahnya apa ya? Disegani. Ya mungkin disegani lebih karena usia sih. Mungkin saya di kantor itu kan termasuk yang senior ya, misalnya yang udah usianya menjelang senja gitu kan. Jadi termasuk kaum yang sudah tidur siangnya lebih lama gitu kan. Ya mungkin dari segi usia saja. Takut nggak takut lah. Siapa yang takut sama saya? Guru MW itu berani-berani kok. Mana ada yang takut? Ya kan? Justru yang saya nggak pengen tuh siswa yang takut sama saya itu. Jadi ya mungkin juga pesan kalau melihat saya itu ya walaupun tampangnya menyeramkan ya semoga tidaklah. Bukan promosi ya, belum kenal aja Nat ya. Iya kan. Harusnya yang nonton ini semua kami udah ini kenal. tahu belajar di mana, di Ceril bertiga. Iya, sama itu. Di telepon Pak udah jam 3 Pak bisa kesini udah sore banget ini. Udah kalau memang iya aslinya mau apa tuh belajar buat olim, tapi pada akhirnya gak ikut. Iya makanya nggak apa-apa, yang penting kan ada. Sama anak olim saya juga bilang kita belajarnya have fun aja ya. Ya olim itu kan cuman sebuah kompetisi yang belum tentu juga kita mau ikut. Jadi anak-anak olim itu sebenarnya yang dijaga itu belajarnya. Nah, kalau olim kan berat, kita bicara olim itu kan perjuangannya berat gitu. Yang saya jaga itu ada orang yang pengen gitu. Nah, ini yang kita jaga. Kayak apa tadi, pohon tadi loh. Udah ditanam harus disiram. Siram mati berdiri dia nanti. Nah dia nggak mau kan saya gituin, apa maksudnya nggak mau seperti yang pohon mati berdiri itu kan. Jadi semangatnya ada. Ya dulu yang ikut olim kimia itu lumayan banyak gitu. Jadi dari awalnya kita cuma punya 1-2 orang. Terakhir itu sebelum pandemi kita sempat ke Jakarta itu ada 6 yang ke Jakarta itu. Bukan olim OSN ya, KSN sekarang itu, tapi yang kayak olim yang di UNIF itu. Kebetulan kita ikut yang UI, kita dapat juara 1, juara 2 dan juara 4 regional Sumatera. Jadi kita mewakili Sumatera ke nasional gitu. Kalau bisa dibilang nasional, bisa sih. Karena waktu itu ada yang dari Denpasar, ada yang dari Kalimantan. Ya di situ kita membuktikan diri kalau kita masih banyak yang harus dikembangkan lagi gitu. Bapak terlihat sangat humble dikarenakan saya kan bahasa kan. Saya bahasa terus kita ketemunya malah di piket ya. Iya, kita ketemunya pas di piket terus Bapak juga gak pernah ngajar saya kan. Ya, kapan? Saya kan bilang Bapak juga nggak pernah ngajar saya. Nggak pernah. Saya kira pernah ngajar kamu. Iya kan? Bapak nggak pernah ngajar Cemburu saya. Dia. Terus kayak saya mikir kan, ini Bapak humble banget. Kayak bisa ya sama murid yang nggak diajar tapi bisa
Ya lagi-lagi kesannya kan sama gitu. gitu. Saya kayak kalau saya maksudnya nggak ketemu kamu nggak negur duluan kan, saya mau tegur juga takut. Tapi ketika kamu udah kayak mulai, kalau bagi saya itu kalau orang Aceh itu ya, orang Aceh itu punya salah satu moto yang mungkin saya pegang sampai sekarang. Kalau sudah jadi teman itu jangankan harta ya, daging dia sendiri pun dikasih. Ada pepatah yang bagus dalam bahasa Aceh, cuman kan kalau ngomong di sini kan nggak paham orang-orang kan nanti kan. Pak ngomong aja. Enggak, saya lupa. Pokoknya intinya itu kalau sudah jadi teman baik atau saudara, jangankan uang, daging sendiri pun dikasih kalau diminta. Gitu. Kalau istilah Indonesia itu jantung pun dikasih lah, ya. Semuanya dikasih. Ya, sama saya mau daging Bapak. Kanibal. Alot dah tua loh. Kalau masih muda bisa bikin sop kan. Iya. Kok gak ambil ginjal aja? Ya lumayan ya. Makanya. Pagi ya. Pengen tanya. Bapak dulu pengalaman kan Bapak pernah bilang nih Bapak jadi guru Inggris. Gimana Pak? Kok iso? Waktu itu Melenceng kan ya? sekolah ya kan agak-agak jangankan guru, supir aja pernah gitu kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya paham banyak hal itu karena istilahnya di sekolah saya yang bukan pertama, itu sekolah kedua saya. Jadi sekolah pertama itu di sekolah negeri gitu, di tempat kelahiran saya di kampung saya. 2002 kemudian 2004 itu tsunami, saya jadi kayak ngajar di sekolah anak-anak korban tsunami. Nah di situ jadi kalau di sekolah tsunami itu karena sekolahnya sekolah bantuan ya kan, jadi satu orang tuh harus bisa ngerjain banyak hal gitu. Kayak jadi psikolog juga, padahal background saya kan sains gitu, nggak ada jadi gurunya saya. Orang sains kan ilmuwan, nah, jadi guru ya begitulah ceritanya kira-kira. Jadi bisa semua, bisa jadi supir, bisa jadi guru prakarya, jadi guru SBK. Saya bisa merajut gara-gara itu. Bapak bisa merajut? Bisa merajut, bisa yang buat mani-mani itu apa namanya, meronce ya, tahu ya, yang buat kotak tisu dari mani-mani dirajut-rajut gitu, bisa. Bisa buat gantungan kunci. Nah, dulu, sekarang kan udah fokus di bikin modul, bikin ya itulah. Bikin modul ya. Nah, jadi kalau kita mau belajar ya pasti bisa. Kalau nggak mau belajar ya begitulah ya. Berarti Bapak jadi guru ya? Guru di asrama itu umur Bapak berapa? Pas kuliah atau udah lulus 24, kuliah? udah lulus kuliah. Kan lulus kuliah 2002. Lu belum lahir berarti ya? Belum. 2002 lulus kuliah langsung sempat jadi kayak bantu-bantu di laboratorium kimia waktu itu, tapi nggak lama karena kebetulan ada project gitu kan. Habis itu ngajar 2 tahun di sekolah negeri, terus tsunami jadi relawan di sekolah. Ya dari situlah belajar banyak gitu. Oh gitu. Terus gimana Bapak bisa jadi guru penggerak? Alamak, keren kali Pak. Nggak keren sih sebenarnya. Bapak guru penggerak. Oh ma. Gayamu banyak. Guru penggerak sebenarnya nggak, ya itu istilahnya aja. Ibarat mobil kan ada rodanya, roda itu kan penggerak. Jadi istilah guru penggerak itu kan muncul karena pada saat Menteri yang ini ya, Menteri Pendidikan yang baru Nadiem Makarim itu mencoba mengubah sistem pendidikan di Indonesia dengan kurikulum baru ya, kurikulum nasional yang menurut saya itu lebih simpel. Memang ada di segi banyak lah yang harus dipelajari. Nah kita itu dididik untuk menjadi roda penggerak di kurikulum Merdeka itu gitu. Terpilihnya saya bilang ke Bu Mariati, Bu saya bosan. Ya, jadi waktu itu Bu boleh nggak saya belajar lagi gitu kan. Jadi saya stop jadi asistennya Ibu di kurikulum. Jadi saya mau belajar lagi. Oke. Nah ketika saya ngomong itu muncullah bukan lowongan ya. Jadi kayak pendaftaran untuk jadi guru penggerak. Saya nggak tahu waktu itu guru penggerak gitu. Saya kan suka yang kalau yang baru-baru ya coba aja gitu kan. Ya saya daftar gitu. Terus daftar yang menarik bagi saya itu pas wawancara gitu. Pas wawancara ya saya ngomong apa adanya, apa yang saya lakukan.
dan yang di notice banget sama yang pewawancaranya itulah salah satunya Olimpiade, karena saya tekankan ke anak-anak Olimpiade kita nggak kejar medali gitu. Terus pertanyaannya, Bapak jadi nggak risih nggak pernah dapat medali? Enggak Bu, tapi saya bisa membuktikan sesuatu. Apa itu dia? Anak-anak Olimpiade kimia itu ya, yang saya ajarkan anak Olimpiade kimia itu semua di PTN Bu. Dan di PTN itu nggak PTN yang maksudnya ya, nggak merendahkan ya, yang memang diperhitungkan di Indonesia, di ITB, di UI, di UGM gitu. I not it gitu kan, dicatat. Nah, mungkin itu yang menarik. Nah, terus cerita perjalanan guru penggerak ya itulah, jadi ketemu sebenarnya apa yang saya lakukan selama ini ternyata itu ada dasarnya. Jadi saya kan selalu out of the box nih, dari mungkin ya dari guru-guru yang lain mungkin ya. Saya kira itu saya salah gitu. Ya kan kita bertanya-tanya ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, saya salah enggak gitu. Tapi ketika 9 bulan di guru penggerak itu, oh ternyata memang harus begini gitu. Waktu itu salah satu fasilitator yang ngajarin saya itu dari Solo itu bilang, ini orangnya udah jadi, sebenarnya nggak perlu ikut lagi. Sudah jadi, saya udah jadi gurunya, guru penggeraknya udah jadi, ngapain ikut lagi? Ya kan buat legal Pak, jadi dapat ijazah, bukan ijazah, sertifikatnya. Nah ini ya gitu, jadi sah gitu kan. Buat ya saya nggak ngejar itu sih, tapi saya dapat banyak kok dari pendidikan guru penggerak itu. Awalnya saya ikut, sebenarnya Bu Mariyati itu ikut juga, tapi dia ikutnya yang sekolah penggerak, karena kepala sekolah itu kan sekolah penggerak, jadi bukan guru penggerak. Dari Bu Mar lah saya dapat informasi guru penggerak itu, sebenarnya bukan dari Bu Mar, dari teman-teman yang lain ya. Tapi ketika Bu Mar juga daftar, terus saya bilang juga daftar, ya kita kan berjuang bersama-sama gitu, istilahnya kan gitu. Ya walaupun Bu Mar baru lulus sekolah ya, bukan Bu Mar, sekolah yang diwakili oleh Bu Mar baru lulus tahun ini gitu. Saya udah selesai di 2022 ya, 2022. Ada 2 sebenarnya waktu itu, Lauso Valley ya. Cuma Lauso Valley masih melanjutkan di SMP, masih lanjut. Cuman pas selesainya itu beliau sudah resign gitu. Sebenarnya ada 2. Tapi sekarang kalau di sekolah Maitreya ada banyak. Di SMP setahu saya ada 2, di SD juga ada. Tapi yang di SMA, di SMK juga ada. Bapak di SMA cuman saya sendiri. Ya sayangnya mungkin saya belum bisa membantu teman-teman yang lain untuk jadi itu. Oke. Kayaknya ini benar-benar yang terakhir ya. Semoga. Enggak sampai besok. Enggak sampai besok. Sampai besok juga enggak apa-apa, kita di sini aja. Prestasi Bapak dari Bapak kecil ya? Dari Bapak kecil kepanjangan enggak bentar? Kalau dari kecil banyak banget. Sebenarnya saya itu berhenti berprestasi itu ketika saya masuk SMA. Di SMA itu kan, SMA saya itu kan isinya putra Aceh terbaik itu istilahnya gitu kan. Isinya yang peringkat-peringkat umum di setiap kabupaten. Saya mewakili Aceh Utara. Waktu itu ada berapa ya? 9 ya, hampir 20 orang lah mewakili Aceh Utara di situ. Nah, ketika komunitasnya udah berubah, berhentilah di situ. Mungkin saya terlalu senang. Kayak tadi cerita anak Olim Kimia ke Jakarta di sana langsung ya begitulah. Ketika saya ke Banda Aceh di SMA itu jadi hilang prestasinya. Dulu ya lumayan lah, untuk tingkat kabupaten masih bisa lah. Juara 1? Enggak juara 1 lah. Kalau di sekolah ya mungkin, tapi kalau di tingkat kabupaten mungkin belum juga. Tapi kalau misalnya kayak apa ya, pas Bapak udah umur 20-an gitu, prestasinya prestasi kuliah? Saya nggak ada prestasi karena saya nggak suka ikut kompetisi. Yang pertama, baik waktu kuliah, mungkin di SD karena ya dipaksain guru kali ya, jadi ikutlah, kamu kan pintar, ikut aja. Apalah gitu kan. Padahal saya nggak pengen. Sampai sekarang pun Bu Umar kemarin terakhir kan saya sudah ikut juga yang guru inovatif itu, tapi saya tak mau. Karena menurut saya passion saya ya udah do it for nothing gitu, just for salary. enggak bercanda. Ya jadi kerjakan aja, prestasi itu ikut aja. Ya walaupun yang saya dapat terakhir yang dibocorkan tadi itu
saya sampai sekarang pun bingung kenapa ya, walaupun orang menganggap saya seperti itu, dia nggak mungkin guru paling berdedikasi entah apa itu. Tapi saya ya Rizal yang seperti itu. Ya, walaupun orang nggak menghargai ya nggak apa-apa. Ya, jadi ya istilahnya ya, lakukan saja, nggak usah peduliin. Ya kalau omongan orang kan ya udah sakit, panas kupingnya kan. Aduh. Ya, itulah. Jadi lakukan aja, nggak usah berharap apa-apa. Sakit hati nanti kalau nggak dapat saya kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan paling terakhir. Tadi terakhir. Itu terakhir, ini paling terakhir. Paling terakhir ya. Itu kesan Bapak dengan Malcast ini. Ya, podcast ini. Saya tadi bukan nggak mau diundang, tapi memang nggak mau sih, karena saya alhamdulillah ya, puji syukur ya, pertanyaannya ya yang masih bisa saya jawab ya, karena masih ke saya. Tapi kalau nanya dari luar itu, saya orangnya suka ngomong apa adanya gitu. Ya makanya saya takut datang, bukan takut ya, nanti salah pula dibilang Pak Rizal takut ya. Saya menghindari untuk berbicara terlalu kritis di ya misalnya di forum yang nanti akan ini kan. Mending saya ngomong sama kalian, sama guru-guru apa yang harus kita perbaiki. Ya mudah-mudahan ya Malcast ini atau ya podcast kita lah, itu jadi apa istilahnya media sosial atau media apapun itu untuk sarana kita memperbaiki sekolah kita yang tercinta ini. Jadi ya saya jujur aja sebagai guru, sebagai personal, sebagai orang tua agak merasa sedih dengan kondisi sekarang. Ya kondisi terakhir kita 2-3 tahun terakhir ini yang agak menurun menurut saya. Nggak tahu nanti mungkin orang punya kriteria yang berbeda. Tapi saya punya momentum tahun ini, mudah-mudahan dengan segala aktivitas yang kita punya, salah satunya ini bisa menyiarkan hal-hal baik apa yang harus kita perbaiki gitu. Ini bisa jadi salah satu media gitu. Jangan kita cuma ngomong saja, kita tidak pernah melakukan apa-apa gitu. Ya kira-kira begitulah. Semoga bisa mengundang narasumber yang lebih baik gitu kan. Nggak harus dari internal, juga dari luar juga nggak apa-apa. Kalau mau online saya bisa undang orang Australia gitu kan. Oh, iya. Teman saya ada yang di Australia. Tapi kalau online tuh gimana ya ntar ya? Ya kan pakai Zoom gitu kan. Bisa baca ya. Kayaknya boleh deh ya, next ya. Sekali dicoba. Oke, lalu pesannya buat Malcast atau udah tercantum? Sudah. Ya pesannya itu saja sih. Jadi ya biar kita dapat sumber informasi yang lebih banyak. Kalau dari internal kan kadang kita sombong gitu kan. Sekali-sekali kita ngundang dari orang luar gimana pandangannya tentang sekolah. Bukan kita berharap dibully ya, tapi kan kritikan itu perlu. Kalau nggak dikritik nggak sehat kita. Ya manusia kan butuh sakit supaya jadi sehat. Ya kan, walaupun sakitnya butuh obat yang ngeri-ngeri. Jadi kita butuh kritikan supaya jadi lebih baik gitu. Oke. Semangat. Sepertinya. Semangat. Oke, makasih Pak. Sepertinya pertanyaan tadi menjadi penutup. Betul lah nih. Iya benar. Ini udah paling benar ini benar-benar penutup kita. Iya. Pada Malcast episode kali ini. Terima kasih Pak Rizal sudah meluangkan waktu buat datang. Enggak, saya yang terima kasih. Kenapa tuh? Karena ya saya baru ini kedua kali sih. Maksudnya kayak momen interview kayak gini ya. Tapi ya enggak ini sih. Yang pertama itu memang oke lah. Oke. Makasih banyak. Sama-sama. Thank you Nadia untuk pertama kali muncul di Malcast. Udah. Keren. Oke, makasih. Saya bisa aja. Mau jadi presenter Metro TV tak? Boleh. Tenang, saya ada cabang, ada linknya. Oke, nanti saya WhatsApp Bapak ya. Siap. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bapak mau subscribe dong? Iya. Subscribe ya. Oke, kita ulangi. 3, 2, 1. Subscribe. Saya enggak diulang lagi. Share. Udahlah. Ya udahlah. Jangan lupa di subscribe. Punya saya juga. Mau punya? Ada lah. Di description. Enggak usah.
Nanti cari aja bahan ajar, ada kok ketemu yang punya saya. Bye bye. Bapak Bapak ikut bye bye dong. Bye bye.